Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, hari ini kita mulai saja ya mata pelajaran kita. Kemarin kita telah belajar tentang makhluk sosial kan? Nah, Ya. hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Mungkin di sini ada yang sudah mendengar apa itu interaksi sosial? Tidak. Belum ada ya? Oke, tidak apa-apa. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Adapun interaksi sosial menurut para ahli yaitu menurut Sujono Soekanto, interaksi sosial yaitu hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Dan satu lagi menurut Kim Bol-yong, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok lainnya. Dan ada juga ciri-ciri interaksi sosial. Nah, apa-apa saja? Nah, satu, ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang, yang artinya proses interaksi sosial tidak dapat terjadi ketika hanya terdapat satu pelaku saja. Nah, interaksi sosial dapat dikatakan seperti itu jika terjadi adanya dua pelaku atau lebih. Dua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Proses interaksi sosial melibatkan komunikasi yang dijalin oleh individu atau kelompok. Nah, jadi tidak hanya secara lisan, akan tetapi komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol, ya seperti menggerakkan tubuh atau menggunakan isyarat. Yang ketiga, ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa mendatang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Maksudnya, proses interaksi sosial melibatkan dimensi waktu yang terjadi. Artinya, interaksi sosial pernah terjadi di masa lampau. Interaksi sosial juga dapat terjadi di masa kini dan pada masa yang akan datang. Oke. Yang keempat, ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, jadi interaksi sosial itu ada tujuan-tujuan tertentu. Ya, maksudnya para pelaku memiliki tujuan dalam menjalin interaksi sosial. Misalnya di pasar terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli. Oke. Yang selanjutnya adalah faktor pendorong interaksi sosial. Ada beberapa faktor pendorong interaksi sosial seperti yang pertama itu imitasi. Nah, apa itu imitasi? Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru. Nah, contohnya seorang anak yang bercita-cita menjadi seorang dokter, lalu dia berpenampilan seperti layaknya dokter. Selanjutnya sugesti. Apa itu sugesti? Jadi sugesti adalah suatu pendapat atau pandangan dan sikap yang diberikan kepada orang lain dan diterima oleh pihak sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Contohnya, terpengaruh oleh tayangan di televisi atau media sosial sehingga membuat penontonnya melakukan suatu tindakan berdasarkan tayangan yang ditampilkan. Dan ada juga imitasi, contohnya itu seperti anjuran dokter kepada pasiennya yang kemudian diikuti oleh pasien tersebut. Nah, selanjutnya yaitu simpati. Apa itu simpati? Simpati merupakan rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah kita sedang berada dalam keadaan orang lain yang dapat memunculkan perasaan emosional tertentu. Nah, contohnya, misal Andra merasa kasihan kepada Henny ketika mengetahui Henny sedang sakit. Nah, selanjutnya ada empati. Empati adalah kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan. Oke, sampai di sini saja materi yang bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.